Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Priska. Kita akan memasuki subbab tentang persamaan linear satu variabel. Nah, di mana persamaan linear satu variabel memiliki bentuk umum yaitu AX tambah B sama dengan C. A, B, dan C itu adalah dikatakan konstanta dan X itu dikatakan variabel. Ya. Nah, di sini AX tambah B itu adalah ruas kiri, kita misalkan C itu adalah ruas kanan. Nah, di sini kita harus menyatukan yang memiliki variabel, misalkan di sini AX, dan jika ada lagi BX, CX, itu kita harus satukan dalam satu ruas, dan yang tidak memiliki variabel kita harus satukan dalam satu ruas, misalkan B dan C. Nah, di sini B-nya ruas kiri, C-nya ruas kanan, berarti kita harus satukan di salah satu ruas. Oke ya, paham ya? Nah, sebagai contoh soal, kita misalkan contoh ya, selesaikanlah 3x kurang 7 sama dengan 14. Oke. Nah, di sini yang memiliki variabel itu adalah ini 3x. Yang tidak memiliki variabel atau konstanta aja yang tidak memiliki variabel yaitu minus 7 dan 14. Nah, jadi ini yang tidak memiliki variabel kita harus jadikan satu ruas. Kita buat aja di ruas kanan, oke? Nah, menjadi 3x ini di ruas kiri, 14 dan minus 7 dia menjadi ke ruas kanan, menjadi plus 7 ya. Sehingga 3x sama dengan 21, maka x sama dengan 21 per 3, dapatlah x sama dengan 7. Nah, seperti itulah kira-kira contoh yang paling sederhana dalam persamaan linear satu variabel. Itu dia ya. Paham ya? Nah, next, misalkan di sini tentukanlah 2 per x kurang 3 kurang 4 per x tambah 3 sama dengan 16 per x kuadrat kurang 9. Nah, dari sini kalau kita lihat di sini cluenya penyebutnya itu harus sama. Nah, di sebelah kiri penyebutnya x kurang 3 dan x tambah 3, sedangkan di sebelah kanan itu adalah x kuadrat kurang 9 ya. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil faktornya ya. Nah, x kurang 3, x tambah 3 dengan x kuadrat kurang 9. Oke. Nah, di sini kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu, yaitu menjadi x kurang 3, x tambah 3 ya, dikurang x tambah 3 kali x kurang 3. Nah, ini ruas kiri. Oke. Sedangkan ini ruas kanan ya. Nah, saya tandai. Ini ruas kiri. Ya, ruas kiri. Sedangkan ini saya misalkan ruas kanan. Ya. Nah, dari sini ruas kiri kita akan buktikan ruas kiri. Nah, berarti di sini kalau kamu lihat x kurang 3, x tambah 3 penyebutnya. Sedangkan di sini hanya x kurang 3. Ada penambahan dari x tambah 3. Awalnya ini 2 per x kurang 3. Jadi dikalikan dengan x tambah 3 penyebutnya. Pembilangnya pun harus kita kalikan x tambah 3. Begitu juga di sini. Awalnya 4 per x tambah 3. Jadi kita harus tambahkan juga di sini x kurang 3. Nah, paham ya? Menyamakan penyebut ya dalam bentuk pecahan ini ya. Nah, jadi di sini kalau kita sederhanakan, ini menjadi kalau A kurang B kali A tambah B itu kan A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, ini menjadi X kuadrat kurang 9 ya. Nah, sudah pernah dipelajari di SMP ya. Nah, ini menjadi 2X tambah 6. Ya kan? Dikurang, ini kalikan ke dalam 4X. Ini min 4, min 3, berarti menjadi plus 12. Nah, ini dia. Sedangkan tadi di ruas kanan adalah 16 per x kuadrat kurang 9.
ya kan? 16 per X kuadrat kurang 9. Nah, sudah sama penyebutnya. Nih. Oke, sudah sama penyebutnya, tinggal kita proses pembilangnya. Pembilangnya yang mana? 2X tambah 6 kurang 4X tambah 12. Di kanan itu adalah 16. Nah, ini. Nah, di sini tadi yang saya bilang satukanlah penyebutnya. Satukanlah yang memiliki variabel, yaitu 2X min 4X, ya kan? Oke, udah kebetulan di sebelah kiri ya. Berarti ini menjadi min 2X. Nah, sedangkan yang tidak memiliki variabel positif 6 plus 12 dan 16. Kita buat di ruas kanan, yaitu menjadi 16, ini menjadi min 6, ini menjadi min 12. Nah, menjadi min 2X sama dengan di sini berarti dia 16 kurang 6 10 kurang 12 menjadi min 2. Nah, maka dapat X sama dengan 1. Nah, seperti itulah dia kira-kira. Oke ya. Sampai di sini paham ya? Baik, ini ada soal aplikasi ya dari persamaan linear satu variabel. Kita lanjutkan. Di sini ada soalnya 10 tahun yang lalu umur Hirawan adalah 4 kali umur Guntur. Sekarang umur Hirawan hanya 2 kali umur Guntur. Berapakah umur mereka 10 tahun mendatang? Nah, ini kita harus buat soal cerita ini ke dalam bentuk matematik dulu ya. Jadi di sini kita misalkan saja, kita misalkan dulu ya, umur Guntur. Ya, umur Guntur kita misalkan itu adalah X. Kita misalkan ya. Sedangkan umur Hirawan kita misalkan itu adalah Y. Ya. Ini permisalan ini bebas ya dengan lambang apa aja ya. Nah, di sini cluenya 10 tahun yang lalu. Nah, logikanya umur kita waktu 10 tahun yang lalu pasti berkurang 10 dari umur yang sekarang, ya kan? Jadi kita misalkanlah dia kan umur Guntur itu X sekarang, umur Hirawan Y sekarang. Jadi 10 tahun yang lalu, nah 10 tahun yang lalu berarti umur Guntur itu berarti X kurang 10 ya. Umur Hirawan itu berarti Y kurang 10. Oke, paham ya? Harus seperti itu dalam bentuk umur. Oke. Nah, terus di sini sekarang berarti umur Guntur X, umur Hirawan Y. Umur Hirawan, nah sekarang. Nah, umur Hirawan, berarti umur Hirawan itu kan Y, ya kan? Umur Hirawan hanya 2 kali umur Guntur, berarti 2 kali X, seperti itu. Nah, yang ditanya berapakah umur mereka 10 tahun mendatang, itu dia, ya kan? Sedangkan di sini 10 tahun yang lalu, kita bergerak dari sini. 10 tahun yang lalu umur Hirawan, nah berarti Y kurang 10, ya kan? Y kurang 10 adalah 4 kali umur Guntur. Nah, umur Guntur pasti 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu adalah X kurang 10, berarti 4 kali umur Guntur. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita sederhanakan menjadi Y kurang 10 sama dengan 4X kurang 40. Ini dia. Nah, satukan yang memiliki variabel. Ini kan variabelnya Y dan X. Berarti Y kurang 4X sama dengan, kita satukan yang tidak memiliki variabel, yaitu min 40. Ini menjadi plus 10. Ini dia. Sedangkan tadi dari cluenya ini Y itu sama dengan 2X. Jadi kita substitusi ya.
Berarti Y ini kita substitusi menjadi 2X kurang 4X sama dengan min 30. Berarti min 2X sama dengan min 30, maka X sama dengan 15. Itu dia ya. Nah, karena Y sama dengan 2X, maka Y itu sama dengan 2 kali 15, berarti 30. Nah, yang ditanya itu adalah umur mereka 10 tahun mendatang. Maka umur Guntur 10 tahun yang mendatang berarti itu dia, kalau umur Guntur tadi kan X, berarti 10 tahun mendatang berarti 15 tambah 10, berarti dia 15 tambah 10 ya, 25 tahun. Sedangkan umur Hirawan 10 tahun mendatang itu dia. Nah, umur Hirawan kan 30 sekarang, berarti 30 tambah 10 berarti 40 tahun. Nah, seperti itulah dia kira-kira ya cara menjawab umur. Nah, di sini clue-nya kalau dikatakan sekarang ya berarti kita misalnya variabelnya itu. Kalau dimisalkan dia 10 tahun yang lalu berarti harus kita kurangi dari masa yang 10 tahun itu. Kalau dikatakan mendatang kita harus tambahkan dengan berapa tahun yang mendatang itu. Oke ya, paham ya? Baik, kita lanjut. Ini ada soal tentang pekerjaan ya yang dilakukan A dan B. Berapa waktu jika mereka bersama-sama ya. Nah, di sini diketahui A itu dapat mengerjakan satu pekerjaan itu adalah 3 hari dan B dapat mengerjakan pekerjaan yang sama tersebut dalam 6 hari. Oke. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa waktu yang diperlukan jika mereka bekerja bersama-sama sehingga satu pekerjaan itu selesai. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat kata kuncinya adalah pekerjaan. Oke. Nah, jadi si A mengerjakan satu pekerjaan itu 3 hari, ya kan? Maka si A dapat mengerjakan 1/3 pekerjaan per hari, benar kan? Nah, next si B mengerjakan satu pekerjaan itu 6 hari, ya kan? Maka si B dapat mengerjakan satu pekerjaan itu berarti 1/6 per harinya, ya kan? Karena satu pekerjaan 6 hari berarti per harinya itu 1/6 kan? Nah, terus yang ditanya berapa waktu yang diperlukan, berapa hari lah ya, berapa hari jika mereka sama-sama mengerjakan. Nah, berarti A dan B dapat mengerjakan dalam satu pekerjaan, atau kita misalkan di sini 1 hari jika bersama ini berarti 1/3 pekerjaan ditambah B itu kan 1/6 pekerjaan dalam 1 hari, ya kan? Nah, jadi ini kita samakan penyebutnya berarti 6P, berarti ini menjadi 2, ini menjadi di sini adalah 1 ya. Nah, oke. P itu pekerjaan ya, saya misalkan itu sebuah pekerjaan. Nah, ini akan menjadi 1 hari. Nah, jadi di sini 3/6 pekerjaan itu dapat dilakukan mereka bersama-sama selama 1 hari, atau setengah pekerjaan itu mereka dapat lakukan sama-sama dalam 1 hari. Nah, itu maksudnya ya, setengah pekerjaan itu mereka dapat melakukan bersama-sama dengan 1 hari. Nah, jadi satu pekerjaan, maka A dan B dapat melakukan, A dan B bersama-sama berarti dalam hari, dalam satu pekerjaan, yaitu kalau setengah pekerjaan 1 hari berarti dia 1 hari dia itu menjadi 2 hari. Nah, itu saja.
Gampang kan? 2 hari. Kenapa? Karena setengah pekerjaan dia mengerjakan 1 hari. P ini bukan, dia itu pekerjaan ya, bukan jadi di sini menjadi itu ya. Nah, berarti dia bersama-sama 2 hari dalam mengerjakan pekerjaan itu. Oke. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita persamaan linear satu variabel ya. Terima kasih.